Sudah makan semua dari pagi? Kenapa belum makan? Memang malas karena kamu bangun siang tuh. Kalau kamu bangun pagi jam 5 mandi langsung makan, itu tidak mungkin terlambat. Dan kamu tidak akan takut. Oke, sudah. Untuk membuka kegiatan kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin doa. Siapa mau pimpin doa? Oke, Sari. Dari situ sudah berdiri semua. Ibu yang pimpin ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sebelumnya kita absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Dia yang kenapa? Keterangan apa nih? Sakit. Izin kenapa? Pergi nikah ya bibi.
Syarif. Jadi ini hari kita akan masuk dengan materi yang baru, yaitu tentang bentuk, norma, dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya. Ibu lanjutkan dengan materi, Ibu jelaskan norma dan bentuk-bentuknya. Yang pertama itu pengertian norma. Jadi, norma itu tuh merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya. Menurut kalian itu norma itu sama dengan aturan atau tidak? Ya, jadi norma dan aturan itu tidak sama ya. Aturan itu tuh yang mengatur perilaku atau perbuatan kita, dan biasanya peraturan itu tertulis, dan bagi yang melanggar ada sanksinya atau hukumannya. Misalnya itu pada peraturan lalu lintas. Ibu mau tanya kamu, kalau ada pengendara motor yang tidak pakai helm itu polisi tilang atau tidak? Tidak. Bisa tilang karena apa? Karena tidak pakai helm. Karena melanggar peraturan lalu lintas. Biasanya peraturan lalu lintas itu tertulis, dan jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Jadi norma itu tuh merupakan ukuran perilaku baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas. Biasanya norma itu disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut warga. Jadi norma itu disesuaikan dengan adat istiadat atau agama yang dianut oleh orang tersebut. Jadi norma itu disebut juga sebagai peraturan yang tidak tertulis. Contohnya, kewajiban menghormati orang tua. Itu tuh ada aturan tertulis tidak? Ada, Bu. Tidak ada. Dan itu tuh kesadaran dalam diri kita untuk menghormati orang tua kita. Jika anak itu menghormati orang tua, berarti dia telah mematuhi norma yang berlaku. Sedangkan anak yang tidak hormat, berarti dia telah melanggar apa? Aturan. Melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Aturan tadi kan tertulis, norma ini tidak tertulis. Berikutnya kita masuk di bentuk-bentuk norma. Jadi ada 4 bentuk norma. Yang pertama ada norma
sifatnya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali, biasanya berbentuk hukuman penjara dan denda. Oke, tadi kan Ibu sudah jelaskan toh. Ada yang bisa sebutkan contoh bentuk norma hukum? Contoh. Bagaimana? Yang Ibu jelaskan pertama tadi itu? Tadi kan Ibu kasih contoh di peraturan lalu lintas toh. Sudah lupa saja Om Baru Santri. Siapa tadi itu? Dia pakai. Oke, tepuk salam untuk Haros. Tepuk salam. Oke, contoh norma itu seperti ya, melanggar peraturan lalu lintas, yaitu salah satunya tidak memakai helm. Jika orang tidak memakai helm itu, polisi akan menahannya dan akan diberikan sanksi. Yang keduanya misalnya contoh tindakan pembunuhan. Menurut kalian, tindakan pembunuhan itu sanksinya terhadap orang yang melanggar itu apa? Sanksi terhadap orang yang melakukan pembunuhan. Iya, masuk penjara. Tepuk tangan untuk Diego. Jadi orang yang melakukan pembunuhan itu dia akan dihukum penjara yang lamanya sesuai dengan ditentukan oleh hakim di pengadilan. Jadi norma-norma yang Ibu jelaskan tadi harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dengan mematuhi norma-norma, maka kehidupan masyarakat akan menjadi harmonis, terus orang akan saling menghargai, saling menghormati, dan akan saling tolong-menolong antar sesama. Setelah kalian mendengarkan materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Elson, Gera, Rafa, Haris, Raffi, Haris, Yuni dengan Jelita. Satu kelompok. Kamu kelompok 1 ya? Kalau kelompok 2, Yuni, Dela, Hila, Nanda, Carlos, terus kamu kelompok di sini. Sudah 3 kelompok. Dan yang ramai yang Ibu belum sebutkan dari kelompok 3. Ibu buka ini video kalian nonton ya. Sebentar Ibu ada pertanyaan untuk kamu. Diam-diam. Norma yang terdapat di masyarakat merupakan bentuk penerapan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Nilai adalah sesuatu yang diyakini setiap orang dalam masyarakat. Norma yang berlaku pada sesuatu berisikan nilai-nilai baik yang mencerminkan setiap kehidupan. Tipe-tipe luhur adalah tingkah laku yang didasari oleh niat, adat, dan pikiran diri yang dilakukan dengan cara baik pula. Berikut contoh yang mencerminkan tipe-tipe luhur. Menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Dengan perilaku seperti menyapa dengan hormat, mengucapkan salam, dan memberikan senyum. Tidak memiliki sikap negatif. Sikap negatif yang harus dihindari yaitu sikap iri, sikap dengki,
Kita tolong karena teman-teman itu ada di depanku. Kamu bisa geser ke teman itu. Begitu saja kalian ribut. Sini, biar aku yang manggilkan. Terima kasih ya nak. Kamu tidak seperti itu. Gak takut. Kalau kita tolong, tidak mau. Tapi kalau dia minta tolong, dia tidak ada penolong, bukan marah. Kamu baru sih. Enak saja kau ganti-ganti namaku. Namamu tuh sama seperti nama kamu baru. Aku lapor pada kawati. Biar kalian ditunggu. Kita berkelahi. Jangan. Kalian jangan berkelahi. Itu masalah kecil. Apalagi saya punya nama. Nama pemuda yang perempuan yang ini. Baik nantinya. Kalau tidak ada salah, itu akan berhenti. Dan kalau salah, dia boleh dikasih makan untuk berkesan, jadi kesal. Sama, aku juga salah. Dan minta maaf untuk menghina namamu. Ya sudah, jadi jangan saling menghina. Berkelahi lagi. Bagus dan takut akhirnya saling memaafkan. Nah, itu kan siasat. Dia tidak melakukan namakan. Itulah gunanya ada pemain cantik. Dengar coba banyak saat tanya kamu sebentar. Atau aturan tak? Karena kalau yang bagus tertawa. Macam-macam teman dalam kehidupan. Pertama adalah petunjuk atau aturan dalam berperilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Berlaku di masyarakat Indonesia. Pertama adalah aturan untuk tersebar dan anjuran-anjuran. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah perilaku yang menjelaskan tentang objek. Norma hukum. Norma hukum adalah yang dibuat pemerintah atau norma di tengah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga membawa dampak buruk apabila Sudah nonton semua toh? Berdasarkan video yang kalian nonton tadi, ada peristiwa apa tadi yang kalian nonton tadi? Nah, baku tengah. Entar siapa tadi? Bagus. Oke. Tadi mereka bertengkar karena apa? Terus setelah mereka bertengkar habis? Mereka damai kembali. Itu perilaku yang baik ya. Jika kita sudah berbuat salah itu kita harus meminta maaf. Dan kita harus berbaik lagi dengan teman yang tidak buat salah tadi ya. Oke, karena kalian sudah menonton ini tadi, Ibu akan memberikan kalian LKPD. Tulis tuh. Kalau ada yang tidak mengerti sana ya. Jangan lupa tulis kelompok dengan nama kelompok. Kelompok ini tadi kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tuliskan, silakan. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya ke Ibu. Kelompok itu tulis semua.
mempekerjakan kehidupan sambung kalau sama suami di perempuan. Iya, maksudnya Isa kita sama suami ya. Maksudnya kamu nggak harus sebelah bawah ini. Kamu bayangkan cerita ini dengan kalian dengan pelaksanaan norma dan kehidupan. Dan kamu bisa buat ini atau tidak? Kamu buat itu supaya apa? Tidak ada satu aja. Ini kan udah aku tidak dong. Fokus ke bawah. Macam-macam norma. Sudah. Macam-macam norma tadi jelaskan suara besar. Norma apa itu? Norma lalu lintas. Itu tuh bentuk pelanggaran asma. Tadi kan ada norma tadi kan ada empat. Ada empat tadi bentuk norma toh. Jadi saya sempat suruh kamu ulangi seorang tadi. Maksudnya lupa. Norma lintas. Ini bentuk pelanggarannya. Nah, isi di sini norma agama terus. Ada empat tadi ya. Macam-macam norma tadi ada empat. Bentuk normanya. Jadi macam-macam norma. Kalau empat tadi norma itu tuh bentuk pelanggaran.
membacakan diskusi kelompok kami. Nomor 1. Sebutkan macam-macam norma yang ada di masyarakat. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Kesukanan. Norma kesukanan. 4. Norma hukum. 2. Sebutkan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. 1. Menaati peraturan sekolah. 2. Mematuhi aturan sekolah. 3. Menghormati guru. 4. Saling menghargai sesama keluarga. Nomor 3. Cara menunjukkan gambaran seorang anak yang bertanggungan kepada orang tuanya. Nomor 4. Menulis dan memasukkan. Ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 2? Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Sebutkan macam-macam norma yang ada di masyarakat. Norma hukum, norma agama, norma sekolah, norma masyarakat. Nomor 2, sebutkan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Tidak membuli, menaati peraturan sekolah, dan menghormati guru dan teman-teman. Nomor 3, ceritakanlah gambar di bawah ini. Kaitkan cerita kalian dengan pelaksanaan norma dalam kehidupan. Presentasikan di depan kelas. Nomor 3, berdasarkan gambar ini, sebelum kita pergi, kita harus berhubungan dengan orang tua kita, harus melakukannya dengan kita dalam. Oke. Ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 3? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Kalau tidak ada, silakan duduk semua. Ayo kalian sudah mengerti semua ya? Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ibu lihat kami macam sudah loyo sekali. Berdiri semua. Tepuk semangat kita dulu. Satu orang pimpin. Bukan. Ini dari itu. Satu kali. Yang ibu yang pimpin. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Oke, kumpul semua pekerjaan kalian tadi. Nanti ibu memeriksa ya. Oke. Mulai, Pak. Oke, dari ibu mau meluruskan kembali jawaban kalian tadi. Ada yang keliru ya? Dari nomor yang pertama. Dengar sini. Jadi macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama, kedua norma hukum, ketiga norma kesopanan, dan yang keempat ada norma kesusilaan. Terus yang kedua, penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Yang pertama itu dalam menaati peraturan sekolah, wajib mengenakan seragam sekolah, menghargai teman, tidak merendahkan, menghargai guru. Terus yang ketiga, dari gambar ini kan gambar seorang anak yang pamit kepada orang tuanya. Dari ini perilaku yang baik ya. Kamu semua ini sebelum ke sekolah tuh atau kemana-mana tuh harus pamit dulu kepada orang tua ya. Supaya orang tua tuh tahu kamu keluar kemana. Ini perilaku yang baik dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Bisa? Oke, dari siapkan. Jadi materi kita itu tentang norma. Ada masih ingat pengertian norma tadi? Gimana? Tidak bisa. Jadi norma itu merupakan peraturan yang tidak tertulis dan biasanya disesuaikan dengan adat istiadat atau agama yang dianutinya.
Terima kasih.